Jadi kondisi orang yang terdolimi, ya. Jadi bagaimana kondisi orang yang terdolimi itu? Maka semua ya, keluhannya akan menjadi doa. Dia mengeluh nih, ya aku didolimi si fulan. Kemudian dia ngomong apa saja perasaan dia, keluhannya itu menjadi doa dan doa itu disampaikan kepada Allah dan Allah mengabulkan doanya. Jangan-jangan kalau kita celaka mungkin menzolimi secara nggak sadar. Naik motor nih, sit gitu, jang rem jatuh. Kita tidak tahu, kita juga terhindar dari orang atau menghindari. Tapi itu makanya Allah, ampuni dosa-dosaku yang aku tahu dan aku tidak tahu. Nah gitu, dosa-dosa yang nampak dan tersembunyi. Gitu. Bisa jadi orang kurang ajar lu, celaka lu, orang jatuh kan. Itu lewat aja begitu. Gua nggak pernah celaka, ternyata anaknya hamil duluan misalnya. Nauzubillah min dzalik. Oh, anak-anaknya malas mengaji, celaka ini. Coba bacakan habis surah An-Nisa 148 ya. Nah ya. Anak soleh, Mufid, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Wa kana Allahu sami'an 'alima. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sadaqallahul azim. Terbata-bata ya. Enggak apa-apa, lidah Irannya masih kental. Belajar lagi ya. Iya. Dibantu Ica, dibantu ya. Mas Edo, bantu. Jadi gini, ada hukum asal. Hukum asal berkata dengan perkataan buruk adalah dilarang oleh Allah. Jadi nggak boleh manusia berkata buruk. Kecuali bagi orang yang terzolimi. Maka Allah dengan kasih sayangnya menanggapi. Menganggapnya sebagai apa? Doanya. Jadi doa orang terzolimi ditanggapi oleh Allah. Kenapa? Itulah doanya. Makanya hati-hati. Jangan sampai berbuat zolim. Ya, kalau pernah ada orang yang kalian zolimi, jadi apa? Datangi dia, minta maaf. Jadi nasib orang-orang yang berbuat zolim dan aniaya nanti di akhirat seperti apa? Rugi. Saat dihitung amalnya, semua kebaikan orang yang menzolimi akan diberikan kepada orang-orang yang dizolimi. Ya, jadi kemudian apa? Kalau belum cukup, dosa orang yang terzolimi akan ditambahkan ke orang yang menzolimi. Jadi orang yang zolim bangkrut. Iya. Bangkrut. Malik utang gitu. Kemana? Ke neraka. Dia mau bayar apa? Mau beli surga nggak bisa. Bangkrut. Sudah dia berdosa, dosa orang yang dizolimi dipindahin ke dia. Muflis, bangkrut. Hati-hati, jangan menzolim. Ya, sanggup? Insya Allah. Ketika kau tak sanggup melangkah, hilang arah dalam kesendirian, bertahan terus berharap. Allah selalu di sisimu. Insya Allah, insya Allah.
insya Allah ada jalan. Insya Allah, insya Allah, insya Allah ada jalan. Abi, Ica mau Iya, nanya iya. lagi dong. Boleh, boleh, boleh. Adakah orang-orang yang khusus yang doanya tuh langsung dikabulin sama Allah? Ada. Para nabi, orang-orang soleh, itu ya. Terus lagi orang-orang yang secara khusus ya disebutkan seperti orang yang teraniaya tadi. Musafir. Ya, musafir. Orang yang rajin silaturahmi. Silaturahmi itu ke atas. Bapak, ibu, kakek, nenek, buyut. Ke samping kakak, adik, ya, sepupu. Ke bawah anak, cucu, cicit. Maka haram memutus silaturahmi dengan mereka. Jadi sila itu hubungan, rahim, silaturahim, silaturahim. Rahim itu kerabat, hubungan kerabat. Kalau kita ini silatul ukhuwah. Menjalin ukhuwah antar keluarga. Kaum muslimin sedunia, ukhuwah Islamiyah. Nah gitu ya. Jadi orang-orang yang rajin menjalin silaturahmi dengan keluarganya dikabul doanya. Amin. Telepon, lagi ngapain? SMS, WA, Nin, nenek, bibi, alo, keponakan, bikin keluarga di situ. Silaturahmi di situ. Grup. Lagi ngapain? Lagi oh sakit ya. Aduh kita nggak bisa bantu, cuma bisa dengan doa. Gak tuh ada rezeki. Ada rekeningnya nggak? Kirim. Subhanallah ya. Orang-orang seperti ini dikabul doanya. Nah kita, kalau kita nggak berdoa gitu ya, tapi kita minta didoain, insya Allah. Ya. Jadi gini, orang-orang seperti itu, insya Allah doa-doanya dikabul. Nah, kalau doa dikabul, berasa banget gitu. Bahagia, kita semakin ingin bersilaturahmi, semakin ingin berinfak sodako gitu loh. Allahu Akbar. Ya, sekarang musafir dalam perjalanan, hati-hati. Mereka musafir, kemudian ketahuan sholatnya di jamaah. Kemudian kita ngasih ongkos ke dia. Dia nggak mendoakan kita, cuma alhamdulillah mudah-mudahan barokah. Habis itu dia dalam sholat mendoakan kita. Oh begitu. Iya dia nanya, namanya siapa? Aki siapa? Bin siapa? Ditulis sama dia, setiap sholat dia mendoakan. Aki fulan bin fulan. Oh Aki nggak tahu didoain sama dia. iya. Itu antara lain doa yang dikabul, yang didoakan tidak tahu. Yang mendoakan juga dia enggak, udah gua doain. Enggak. Saking ikhlasnya dia enggak pengen dipuji. Iya. Mana dia musafir lagi. Gitu ya. Jadi, kenapa? Kalau misalkan nih kita udah berdoa nih, kira-kira apa yang harus dilakukan sesudah itu? Apa nunggu doa itu dikabul atau gimana, atau diam aja atau gimana nih Bi? Oh kan Abi udah cerita tadi. Orang yang berdoa itu orang yang enggak sombong. Misalnya, aku meminta tapi belum Allah Maha tahu, berdoa terus. Enggak dikabul-kabul, yakin itu simpanan pahala. Gitu, jadi sabar. Oh, jadi enggak cukup cuma berdoa, udah gitu, udah jangan nunggu. Enggak ya. Yang utama adalah amal yang mampu mengantarkan kita kepada keberhasilan. Apa? Yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan maksimal. Sambil berdoa, sungguh-sungguh bekerja. Sambil berdoa, sungguh-sungguh belajar baca Quran. Nanti juga pintar baca Quran. Enggak begitu. Ya. Sungguh-sungguh ya. Sambil berdoa, sungguh-sungguh fitness. Nah, ya. Ikhtiar. Gitu. Jadi Rasulullah saat perang Badar, beliau menyiapkan pasukan ya, kemudian mengatur tempat ya, tempat-tempat strategi perang. Beliau menyarankan segala keperluannya ya, seperti tutup sumur, ambil dulu airnya. Loh kok ditutup? Ambil dulu airnya. Begitu musuh datang ke situ, nggak ada air. Nah, secara strategi mereka kan butuh air, kalah perang. Kenapa? Rasul berdoa dan ikhtiar mengambil air, menutup sumur. Gitu ya. Kemudian, tapi pada saat yang sama, beliau juga berdoa, ya, terus berdoa. Sampai Abu Bakar berkata, wahai Rasulullah, sebagian dari doamu itu telah cukup. Rasulullah perintahkan itu ya, yang tadi Abi ceritakan sedikit tentang perang Badar. Strateginya apa? Ini ada sumur nih, kemudian kita ambil isinya, kita berada di belakangnya. Nah, di belakang sumur. Tapi sumur sudah ditutup, pasukan kafir datang.
mau ngambil air ke situ. Nggak ada persediaan. Dan Rasulullah berdoa. Setengah doanya berhasil. Artinya apa? Kepintaran Rasulullah ahli strategi membuat air sumur ditutup, mengambil airnya dulu. Iya. Gitu kan? Ada apa di sini? Berdoa dan ikhtiar, gitu. Nah, di samping berdoa, kualitas amal harus dilakukan. Jadi apa? Hukum kausalitas, sebab akibat. Kalau ingin lulus ujian, ya belajar. Sunatullah, belajar pinter sunatullah. Begitu pinter, lulus, alhamdulillah ya Allah. Karena apa? Allah yang beri jalan lulus. Kalau mau berhasil, harus berusaha sungguh-sungguh, ya. Menyiapkan segala sesuatu yang baik sambil berdoa. Nah, ini kan ngaji nih sungguh-sungguh. Buktinya nggak ngantuk nih. Ya, alhamdulillah. Tadi waktu tukang ngantuk aki, Iya. buktinya nggak? Kemarin mah begitu. Oh, gitu. Iya, sekarang bersungguh-sungguh Bersungguh-sungguh. sambil berdoa. Ya udah kita doa sekarang. Iya, iya. Ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'ama wa yukafi mazidah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban